스나이퍼건이야. 저격. 인천에서 서울 방향으로 도주 중입니다. 생포할 필요 없어요. 지금 이 영상 캡처해서 이 내용하고 SNS에 쭉 뿌려. 조실이 빠르네. 이 아저씨 뭐 하는 사람입니까? 여기 교통이 혼잡해서 오래 못 기다리거든. 거기 너네들 싹 다 죽는 거야. 쟤네들 나오면은 다 쏴버리세요. 예? 8 5 쏘지 마세요! 쏘지 마세요! 명령 때려요. 발포! 뭐야, 진짜 쏘는 거야? 아저씨, 빨리 도망쳐요! 뛰어! 저기 좀 봐요! 스나이퍼야! Shoot him now! 역같네 진짜. 기복이 왜 못 치겠어? 저격수가 있어. 저격수라니? 누가 보낸 건데? 에드워드 그 개자식이지. 기복이! 데려왔어요. Melanjutkan kisah sebelumnya di mana di pengadilan, Kim Mo-gi kini dihadapkan di depan ruang sidang dan bersumpah akan bersaksi tentang kebenaran yang terjadi atas kasus jatuhnya pesawat B357. Terlihat juga Min-sik, Do-so, dan pasukannya juga ikut hadir ke dalam ruangan sidang. Di sini Kim Mo-gi mengatakan dirinya memiliki bukti kuat yang menyatakan bahwa perusahaan yang menyuruhnya melakukan aksi terorisme ialah John and Mark. Ia pun menyuruh petugas di ruangan sidang untuk membuka akun protokol pengirimannya dengan file bernama Idiot. O-N-Y-M-I-T 거기 멍청이 파일 클릭해보세요. Co-pilot and the junkie is desperate and willing to do anything. Done. 저한테 500만 달러를 송금한 남자가 마이클 부사장입니다. Kebenaran pun terungkap akhirnya di persidangan kali ini. Min-sik dan anak buahnya yang mulai khawatir ini kemudian keluar dari ruangan sidang dan menelpon sekretaris Yon untuk meminta bantuannya agar bisa lolos. Namun sekretaris Yon malah menyuruhnya untuk melenyapkan semua berkas kasus ini dan menyalahkan Direktur Bin atas semua yang telah terjadi, kemudian menyuruh Min-sik agar menerima yang akan terjadi nantinya. Tak berapa lama muncul Ki-teung dan Se-hun yang segera berusaha menangkap mereka dan tiba-tiba Jo Chul kembali muncul di hadapan Min-sik dan langsung menghajarnya tanpa perlawanan. 분명히 죽었는데. 이제야 귀가 맞았다. 아이씨, 사람 새끼. 그만하십시오. Di dalam ruang sidang, hakim memutuskan untuk menjatuhi dinamik sistem denda atas kelalaian mereka yang menyebabkan bisa terjadi penyusupan teroris di pesawat mereka. Dinamik sistem diwajibkan memberikan kompensasi kepada keluarga korban sebesar 11,5 miliar won atas kasus tersebut. Para keluarga korban di sini merasa tidak setuju dengan keputusan tersebut, namun Edward Park selaku pengacara dinamik sistem tetap akan membayar kompensasi tersebut kepada para keluarga korban. Dan hakim juga memutuskan menuntut dan menghukum John and Mark atas tindakan kriminal dan juga semua orang yang terkait di dalamnya.
Selepas sidang usai, para keluarga korban yang sedang merayakannya tiba-tiba dikagetkan dengan Haeri yang berdarah di bagian belakang pinggangnya. Haeri tampaknya sempat terkena peluru dari tembakan Lily sebelumnya di saat dirinya berusaha melindungi Kim Woo-gi. Melihat hal tersebut, Gon lalu dengan cepat menggendong Haeri untuk segera dibawa ke rumah sakit terdekat. 나 진짜 버릴 수 있다니까? 가만 좀 있어. 김욱이 데려올 때 당신들 뭐 했어? 어? 기사 한 줄 안 써주다가 이제 와서 기자인 척하겠다고? Di sisi lain, Presiden Korea yang sedang berada di Gedung Biru juga ikut menyaksikan berita di televisi nasional. 지금 이해 못할 일들이 벌어졌는데 대체 배우가 누구라고 생각하십니까? 전 지금도 제발 아니길 바라고 있습니다. 누구한테 말씀하시는 거죠? 대통령. Dan di dalam ambulans, Haeri berusaha untuk duduk saat melihat berita yang terpampang di billboard tengah kota, di mana di sini terlihat media massa sudah mulai kembali menjadi jurnalis yang sesungguhnya tanpa ketakutan dengan pihak pemerintah. Haeri yang senang itu pun kembali meminta tos andalannya meskipun dalam kondisi tertembak. Terkait pernyataan Gon sebelumnya, Presiden berencana menggelar konferensi pers. Di sini kembali dirinya meminta saran kepada Perdana Menteri Jo apa yang sebaiknya dilakukannya. Tanpa ragu, Perdana Menteri Jo menyuruh sang Presiden untuk menjadikan Sekretaris Yeon sebagai kambing hitam atas segala tuduhan dari Gon kepadanya. Sedangkan di rumah sakit setempat, Haeri segera dilarikan ke ruang operasi dan keluarga korban yang lainnya menunggu di luar ruang operasi. 다들 힘드시잖아요. 에? 집에 가서 좀 쉬세요. Tak berselang lama, Haeri yang telah selesai melakukan operasi keluar dari ruangan operasi dan dokter di sini menjelaskan kepada Gon bahwa operasi yang dijalani berjalan sangat lancar. Namun akan ada efek lumpuh sementara yang diakibatkan dari luka tersebut. Di sisi lain, Sekretaris Yeon yang sedang berada di dalam mobilnya mendapatkan panggilan telepon dari Presiden yang mengajaknya untuk bertemu di suatu tempat. Di sini Sekretaris Yeon nampak sedikit ragu tentang keberpihakannya terhadap Presiden. Sekretaris Yeon di sini hanya melakukan itu semua atas perintah dari sang Presiden yang berusaha mendapatkan uang suap yang besar dari John and Mark dengan meminta menaikkan nilai penawaran yang mana artinya itu adalah rakyat yang akan membayar semua uang suap mereka. Setibanya di tempat yang dijanjikan, Sekretaris Yeon sudah ditunggu oleh Presiden, Direktur BIN, dan juga Perdana Menteri Jo di dalam kuil tersebut. Presiden di sini secara tidak langsung menyuruh Sekretaris Yeon untuk mengakui semua kesalahan yang dibuat dirinya, dengan kata lain menjadikan Sekretaris Yeon dan juga Direktur BIN sebagai kambing hitam. Keluar dari sana, Direktur BIN menanyakan kepada Sekretaris Yeon apakah dirinya akan mematuhi perintah dari sang Presiden. Sekretaris Yeon yang tampaknya sangat loyal ini pun tidak meragukan lagi perintah dari sang Presiden yang mana mereka masih bisa kembali asalkan Presiden dalam kondisi yang aman. Kondisi seperti ini mungkin hampir mirip di negeri WKWK Land ya. Kemudian di dalam mobilnya, Sekretaris Yeon dikagetkan dengan hilangnya tablet yang ia gunakan untuk menyimpan video bukti transaksi uang suap bersama Jessica dari dalam laci mobilnya. Di sana juga tiba-tiba terdapat sebuah bingkisan yang berisikan arang dan sejenis minuman keras. Sekretaris Yeon menduga bahwa sang Presidenlah yang menaruh bingkisan tersebut dengan maksud agar Sekretaris Yeon melakukan bunuh diri di dalam mobilnya. Kini Presiden yang hadir di konferensi pers berusaha meminta maaf kepada rakyat Korea dan menyatakan keterkejutannya atas pelaku dari kejahatan tersebut, yakni Sekretaris Yeon dan juga Direktur BIN. Di sini Presiden masih tidak mau mengakui keterlibatannya sebagai dalang utama dari kasus suap proyek pesawat tempur FX. Ia pun berjanji akan menangkap dan menghukum keduanya sesuai hukum yang berlaku di Korea. Di adegan lain terlihat Direktur BIN sudah mulai ditangkap oleh pihak keamanan negara, namun Sekretaris Yeon masih berada di suatu tempat di dalam mobilnya sambil mendengarkan berita dari radionya. Sekretaris Yeon akhirnya memutuskan untuk melakukan apa yang menurutnya Presiden inginkan dengan mengunci mobil tersebut lalu kemudian menyalakan arang di dalamnya. Di sisi lain, Presiden tampak terpukul setelah mendengar berita yang menimpa Sekretaris Yeon dari Perdana Menteri Jo.
Namun tak berapa lama setelah mengetahui kondisi sekretaris Yon yang masih kritis dan tidak bisa memberikan saksi apapun itu, Presiden biadab ini malah berubah 180 derajat. Atas saran dari Perdana Menteri Jo, ia malah berencana membebankan semua kesalahan lainnya kepada sekretaris Yon dikarenakan kondisinya yang sedang koma di rumah sakit. Kini Hairi yang telah tersadar dari pingsannya mendapati dirinya yang terbangun di kamar rumah sakit sedang diurus oleh Gon. So I'm chasing, hold on, can you stay? Whenever you fall, I want you to. Keesokan harinya Hwasok pun datang untuk menjenguk Hairi di rumah sakit dan ia juga mengatakan kepada Hairi bahwa Gon tengah pergi ke konferensi pers yang akan diadakan Jessica sebentar lagi. Jessica di sini terlihat meminta bantuan dari kantor pusatnya untuk menangani masalah tersebut. Namun sayangnya kantor pusat nampaknya tidak ingin membantu Jessica dan berniat untuk meninggalkannya pada kasus tersebut. Jessica pun berencana untuk membatalkan konferensi pers dan pergi ke luar negeri. Namun sayang dirinya dicekal oleh pemerintah untuk bisa pergi ke luar negeri. Hong sang ajudan juga memberitahukan bahwa Jessica bisa saja ditangkap sebentar lagi. Namun Jessica yang merasa telah mengeluarkan banyak uang kepada presiden ini pun murka mendengar pernyataan dari ajudannya itu. Dan di konferensi persnya, Jessica melihat para anggota keluarga dari korban jatuhnya pesawat B357 juga hadir di sana termasuk Gon. 깊은 사죄와 유감을 표합니다. Hingga tiba-tiba ponsel para wartawan yang ada di sana berbunyi secara bersamaan. Mereka mendapatkan pesan yang sama dari orang misterius yang mengirimkan mereka video saat Jessica melobi Menteri Pertahanan Park beserta ajudannya di sebuah tempat koke. Tak berapa lama muncul beberapa orang dari Kejaksaan Agung dan menahan Jessica atas tindakan lobi ilegal. Di lain scene diperlihatkan Sehun yang sedang menginterogasi Oh Sang-mi dan juga Kim Woo-gi di sebuah ruangan. Ia bingung saat mendapatkan jawaban yang berbeda dari keduanya, sedangkan pertanyaan yang diajukan oleh Sehun adalah pertanyaan yang sama. 존 앤마크사에서 돈 받고 비행기 떨어뜨린 거 다 이 사람은 혼자서 저지른 짓이에요. 근데 이 옆에 내가 뭐? 내 인생 네가 망쳤어. 물어내 이 자식아. 이거 안 나? 이 또라이 같은. Kiteng yang berada di sisi lain dari ruangan itu bersama Jo Chul kemudian menanyakan siapa yang telah menyebarkan video Jessica kepada wartawan sebelumnya. 제시카를 검찰에 넘기신 이유가 뭡니까? 우리가 한 거 아니야? 제시카를 검찰에 뺏긴 건 좀 아까워. Kim Woo-gi dan Oh Sang-mi kemudian dibawa ke sebuah penjara dengan menggunakan bis dari pemerintah. Di sini Kim Woo-gi memberikan secari kertas kepada Oh Sang-mi yang membuat Oh Sang-mi tiba-tiba tersenyum. Sesampainya di penjara, Oh Sang-mi yang merupakan RT dari selnya itu kemudian diberitahukan oleh tahanan lainnya ada seorang tahanan baru di dalam sana. Betapa terkejutnya Oh Sang-mi saat mengetahui tahanan baru itu adalah Jessica. Dendam akan segala sesuatu saat berada di luar penjara, Oh Sang-mi kemudian menyuruh para tahanan lain untuk mengospek Jessica di selnya tersebut. 밟아. 딱 죽지 않을 만큼. 그 전까지 너 아주 피말리게 해줄게. Sedangkan Kim Woo-gi yang masih berada di dalam bis ini juga dikagetkan dengan kehadiran Jerome di sana yang menyamar sebagai petugas sipir penjara. 찾아오라고 새끼야! 찾아와! Kembali kepada Hairi yang ditemani oleh Hwasok tengah bersiap melakukan terapi agar bisa berjalan seperti semula. Dan tanpa sengaja mereka berdua melihat berita yang menyiarkan percobaan bunuh diri dari Sekretaris Yon, di mana Sekretaris Yon tampak mengalami koma dari percobaan bunuh dirinya itu. Di malam harinya, Gon pun datang kembali untuk menjenguk Hairi dan membantunya untuk melakukan terapi berjalan.
Hairi di sini juga memberikan Gon sebuah peluru sebagai hadiah yang dimana itu adalah peluru yang melukai dirinya. 액땜 제대로 한 거니까 그거 지니고 있으면 좋은 일만 생길 거야. 자. 뭐해? 나 뼈도 맞추고 근육도 풀어주고 다 할 줄 알아. 자, 조심히. 너를 향해 가는 원해도 다시 제자리인 걸 And I need you. Sedangkan di sisi lain, Hong datang menemui Jessica di dalam penjara. Tampak kepala sipir penjara menjadi tunduk setelah mengetahui diri Jessica yang sebenarnya. Jessica juga menyuruh Hong untuk mencari tahu siapa yang menyebarkan video tersebut kepada wartawan dan meminta Hong untuk mengurus ekstradisinya dari Amerika. Jessica kemudian menyuruh Hong untuk menyuruh Oh Sang-mi masuk ke dalam ruangan tersebut menemui dirinya. 4038. 네가 면회 신청한 거야? 할 말이 좀 있어서. 방에 들어가서 어떻게 되나? 전혀 밟아. 밟아. 딱 죽지 않을 만큼. 안 나! 야, 이거 미쳤어! Aksi pemukulan itu pun terus berlanjut hingga di sebuah ruangan, Oh Sang-mi mengatakan kepada Jessica bahwa dirinya akan terbebas lebih dulu dibandingkan Jessica. Dan di keesokan harinya, Gon kembali ke rumah sakit untuk membantu Hairi melakukan terapi berjalan. Di sini Hairi tampak semakin gelis dengan kacamata bulatnya yang membuat Mimin ingin meminangnya menjadi simpanan. Sedangkan Jessica di sini tampak merenungkan nasib dirinya akan kasus yang telah menimpanya. Tak berapa lama para tahanan lainnya datang dan memberitahukan Jessica bahwa Oh Sang-mi telah dibebaskan. Jessica kemudian dikunjungi oleh Lily di dalam penjara tersebut yang memberitahukannya bahwa Hong tidak pergi ke Amerika untuk mengurus ekstradisinya. Jessica juga meminta bantuan dari Lily untuk mencari tahu keberadaan dari Oh Sang-mi dan juga membantunya untuk mengirimkan sesuatu kepada Gon. Kembali kepada para anggota keluarga dari korban jatuhnya pesawat B357 yang sedang merayakan kemenangan mereka atas terungkapnya kasus kecelakaan pesawat tersebut. Namun tak berselang lama Gon mendapatkan pesan di ponselnya yang mana itu adalah video yang direkam Hon di dalam pesawat yang telah hilang sebelumnya. Welcome to the black.